Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri, serta rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah 18 bulan Indonesia dan dunia bertarung melawan pandemi. Ingin kami sampaikan bahwa target mengatasi pandemi ini, kalau boleh materinya ditampilkan, target mengatasi pandemi ini adalah bagaimana kita mengurangi laju penularan. Agar jangan sampai jumlah orang yang tertular itu lebih tinggi daripada kapasitas sistem kesehatan kita. Ya, di halaman selanjutnya. Nah, untuk masukan Bapak Ibu, Indonesia memiliki 400.000 tempat tidur, ya, 30% dialokasikan ke COVID, jadi kita ada sekitar 120.000 tempat tidur yang sebenarnya kita alokasikan untuk COVID. Kalau asumsi 20% dari kasus aktif itu masuk ke rumah sakit, maka kira-kira memang kapasitas kita adanya di 600 ribuan kasus aktif. Dan kemarin sempat hampir menyentuh angka tersebut, sehingga kita saksikan sendiri banyak yang pasien-pasien yang sulit ditangani, tapi sekarang alhamdulillah sudah turun ke angka sekitar di bawah 400 ribu. Nah Bapak Ibu, di halaman selanjutnya kita bisa melihat bahwa tujuannya bahwa jangan sampai laju penularan atau orang yang terkena itu lebih tinggi dari kapasitas rumah sakit, itu penting untuk kita pahami. Karena pandemi ini tidak akan hilang dengan cepat. Ya. Mungkin akan berubah jadi epidemi dan kita mesti hidup dengan mereka selama bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa juga lebih lama dari itu. Ya, jadi fokus kita adalah tidak langsung menghapus pandemi ini, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan memastikan bahwa laju penularannya selalu di bawah kapasitas dari layanan kesehatan kita. Di halaman selanjutnya kita bisa melihat juga bahwa strategi menangani pandemi ini, karena umat manusia juga sudah beberapa kali mengalami pandemi-pandemi yang besar-besar, sama. Yaitu pertama, kita harus melakukan perubahan perilaku atau protokol kesehatan, sering juga disebut 3M. Kita juga strategi yang kedua harus melakukan deteksi dengan baik, yaitu testing, lacak, dan isolasi. Nah, kedua strategi ini yang diarahkan kepada orang sehat, termasuk vaksinasi nantinya, itu jelas tujuannya sama seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengurangi laju penularan. Diharapkan kalau kita pakai masker, kita menjaga jarak, kita akan sangat mengurangi laju penularan. Memakai masker itu bisa mengurangi sampai 95% lebih. Demikian juga dengan strategi deteksi. Kenapa kita mesti tes yang banyak? Kenapa lebih baik dites daripada tidak dites? Kenapa lebih baik angka kasus konfirmasinya tinggi daripada kita tidak rendah tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada? Karena itu orang yang terdeteksi positif, kalau kita tahu, kita bisa isolasi sehingga bisa mengurangi laju penularan. Semuanya tujuannya untuk mengurangi laju penularan. Kenapa kita mesti melacak? Ya kita mesti melacak minimal 15, ya, targetnya kita untuk setiap orang kasus konfirmasi, supaya kita bisa tahu siapa yang tertular. Sehingga kita bisa mengisolasi mereka, kembali lagi mengurangi laju penularan ini. Karena musuhnya dari pandemi ini, yang kita tahu, fatalitasnya lebih rendah dibandingkan TBC atau HIV adalah mengurangi laju penularan. Karena musuhnya pandemi ini penularannya cepat sekali. Nah, strategi yang ketiga adalah vaksinasi. Kita alhamdulillah sudah berhasil memperoleh akses dan kontrak untuk memenuhi kebutuhan 208 juta rakyat Indonesia untuk divaksinasi. Kedatangannya bertahap. Dari Januari sampai Juli 90 juta dosis yang datang, bulan Agustus saja mungkin sekitar 70 juta dosis yang datang. Bulan September rencananya bisa 80 juta dosis yang datang. Sehingga kita tahu bahwa kegiatan vaksinasi kita akan jauh lebih tinggi, lebih berat di bulan-bulan ini dibandingkan dengan 7 bulan yang pertama. Ya, dan alhamdulillah beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, itu juga sudah mencapai penetrasi yang cukup tinggi dari vaksinasinya. Nah sekarang kita akan mengejar provinsi-provinsi yang memang tingkat kematiannya tinggi, kasus konfirmasinya tinggi, kita akan prioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah 3 strategi
kesehatan ini, perubahan perilaku, deteksi dan vaksinasi Bapak Ibu, itu akan terus berjalan sampai pandemi berubah menjadi epidemi. Akan terus berjalan. Jadi Bapak Ibu jangan mengendorkan ini. Tetap dibutuhkan walaupun juga sudah menurun kasusnya. Dan bahkan mungkin menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Menjadi bagian dari new normalnya kita ke depannya. Ya. Bapak Ibu, strategi yang terakhir yang saya suka sampaikan, strategi defensif, strategi kepepet adalah kita harus mempersiapkan rumah sakit kita. Tapi kalau udah sampai ke sini, artinya kita sudah terlambat. Ya. Ini menunjukkan bahwa strategi perubahan perilaku kita, strategi deteksi kita, dan strategi vaksinasi kita kurang keras, kurang disiplin, kurang cepat kita lakukan. Karena begitu masuk rumah sakit, kita mesti siapkan kamarnya, mesti siapkan obat-obatannya, mesti siapkan tenaga kesehatannya. Ini adalah strategi terakhir yang sangat menentukan apakah pasiennya bisa selamat atau tidak. Jauh lebih bagus kalau kita bisa konsentrasi ke 3 strategi di hulu dibandingkan dengan strategi yang terakhir ini di hilir. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2022 nanti fokus kita akan lebih banyak ke strategi yang di hulu. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dibantu dengan teknologi informasi untuk memastikan bahwa aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa berjalan bareng. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari di sisi ekonomi bisa sama normalnya dengan kehidupan kita sehari-hari di sisi kesehatan tanpa takut yang satu akan menimpa yang lain. Strategi deteksi kita juga akan dilakukan seperti itu, ya kita harus lebih sering melakukan testing. Dan kalau ada yang kena, ya kita mesti cepat melacak dan kita mesti mengisolasi. Itu akan menjadi bagian kita sehari-hari di tahun depan. Nah, oleh karena itu, kami sekarang di Kementerian Kesehatan sudah melakukan fokus aktivitas atau fokus programnya lebih banyak ke sisi hulu. Bagaimana kita mengatur protokol kesehatan, bagaimana kita mengatur protokol deteksi, testing, lacak, isolasi, agar itu menjadi bagian normal dari kehidupan kita sehari-hari. Yang menghadapi bahwa pandemi ini nanti akan berubah menjadi epidemi. Chart saya yang terakhir, Bapak Ibu, halaman berikutnya, pandemi ini memberikan pengalaman yang berharga bagi kita. Ya, bahwa memang sistem kesehatan yang kita bangun membutuhkan transformasi agar kalau pandemi ini datang, anak kita, cucu kita siap. Virus ini namanya virus SARS-CoV-2. Artinya ada yang nomor 1. Itu keluar di Cina tahun 2002-2003. Ya. Kemudian 17 tahun kemudian ada yang SARS-CoV-2 yang lebih menular. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 tidak akan muncul. Mungkin akan muncul di zamannya kita, mungkin akan muncul di zamannya anak kita, atau mungkin akan muncul di zamannya cucu kita. Adalah tugas kita untuk mempersiapkan mereka. Oleh karena itu kita akan melakukan transformasi di sistem kesehatan, dan ada 6 pilar transformasi yang kita lakukan. Yang pertama ada transformasi layanan primer. Kita ingin memastikan bahwa layanan primer kita yang fokus menciptakan orang sehat, bukan menyembuhkan orang sakit, yang fokus terhadap promotif dan preventif, kita perkuat. Kemudian kita akan melakukan transformasi yang kedua di layanan sekunder, di mana semua rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita bisa memberikan layanan yang terbaik dan standar di seluruh pelosok Nusantara. Bagi semua warga Indonesia, kaya miskin maupun dia di kota besar atau di kota kecil. Transformasi yang ketiga, kita akan melakukan transformasi di sistem kesehatan. Sistem ketahanan kesehatan. Untuk memastikan kalau ada pandemi lagi terjadi, value chain atau rantai produksi dari obat-obatan kita, rantai produksi dari alat kesehatan kita, atau consumables-nya itu siap. Kita juga ingin memastikan bahwa sumber daya kesehatan kita ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel. Sama seperti tenaga cadangan tentara kalau misalnya suatu negara menghadapi perang. Kita akan mempersiapkan tenaga cadangan kesehatan kalau perang terhadap virus ini mesti terjadi kembali di masa yang akan datang. Transformasi yang keempat ada transformasi dari sistem
keuangan kesehatan atau sistem pembiayaan kesehatan, di mana kita ingin memastikan bahwa total uang yang dikeluarkan di negara ini, bukan oleh pemerintah, untuk sektor kesehatan ada 490 triliun. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa uang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melalui BPJS, asuransi swasta, individu-individu, itu benar-benar secara efektif dan efisien bisa menuju pada pembangunan sistem kesehatan yang paling baik dan efisien. Transformasi yang kelima, kita akan melakukan transformasi dari SDM kesehatan untuk memastikan bahwa semua dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan kita selain jumlahnya cukup, kualitasnya baik, juga terdistribusi secara merata untuk melayani semua rakyat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Rote. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi teknologi kesehatan, baik information technology maupun biotechnology. Sehingga ke depannya ini menjadi batu lompatan sebagai advancement dari obat-obatan kita, alat kesehatan kita, alat medis kita, layanan kesehatan kita untuk memberikannya terbaik bagi rakyat kita. Bapak Ibu, saya mengalami krisis 3 kali ekonomi besar. 98, 2008, dan saat ini. Saya ingat waktu krisis 98 saya masih muda, orang bilang krisis itu bahasa Cina-nya Wei Qi. Wei itu bisa diartikan bahaya, Qi-nya bisa diartikan sebagai kesempatan. Jadi setiap krisis itu ada komponen bahayanya, ada komponen kesempatannya, di mana tergantung kita mau lihatnya dari sisi mana. Saya juga masih ingat di tahun 98, saya sebagai bankir dibilang, kalau ketemu dengan bankir luar negeri, selalu dibilang, remember katanya, bahwa you always have bad policies during good times, but you might have good policies during bad times. Jadi Bapak Ibu, krisis yang terjadi ini, kita tahu susah, tapi di ini juga membuka kesempatan untuk kita melakukan transformasi, melakukan reformasi yang fundamental menuju sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik di masa depan, sehingga kita bisa memberikan hadiah bagi anak cucu kita sistem kesehatan yang lebih siap. Insya Allah kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.